Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد والحمد لله. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususul khusus Al-Habib Utsman bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Hasanin Al-Fayyad bin Yahya, dan juga guru kita yang baru saja memberikan tausiah kepada kita, Al-Habib Saleh bin Yahya. Mudah-mudahan sebagaimana beliau barusan bikin kita senang di dunia di maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kalau Rasulullah SAW juga senang sama kita, menjadi tanda kalau nanti di akhirat kita bakalan dibahagiain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama Kiai Haji Falah Failasuf Ibn Kiai Haji Abdul Rashid Al-Muqaddam Ibnul Muqaddam. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan terus menjadi gidami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annallahu yukatsir amsalahu, dan mudah-mudahan Allah memperbanyak ciptaan-ciptaan seperti beliau pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para alim ulama yang lain, para habaib yang lain, dan juga pejabat pemerintah, Bapak Kapolsek dan jajarannya, mudah-mudahan jadi pejabat yang lebih bermanfaat lagi buat rakyat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada pertanyaan dari guru kita, kenapa kita bikin maulid. Al-Imam Al-Busiri mengatakan, Imam Al-Busiri mengatakan di dalam qasidah hamziyahnya, kullu fadlin fil alamina min fadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'arahu al-fudala'u. Semua pemberian, semua anugerah, semua keutamaan, semua keistimewaan, kata Imam Al-Busiri, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang ada di alam semesta ini, itu hakikatnya Allah berikan melalui Nabi Muhammad. Ista'arahu al-fudala'u. Orang-orang yang dimuliakan Allah itu minjem kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang minjem, wajar nggak kalau berterima kasih kepada yang dipinjamnya? Wajar. Jadi merayakan maulid ini adalah kita meminjam. Dan maknanya juga kalau mau jadi orang mulia harus mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid Al-Baghdadi memberikan basyirah, kabar gembira kepada kita yang hadir kepada maulidnya Nabi Muhammad SAW di dalam I'anatul Talibin. Man hadara maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam qad. Orang yang hadap maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia termasuk orang yang beruntung mendapatkan kabar gembira, yaitu dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Kapan mulai adanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam I'anatul Talibin disebutkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari tanah. Batu bata, Pak, diciptain dari apaan, Pak?
Yang kalau ditudukkan di tempat ibadah, kita menjadi yang muliaan siapa? Muliaan kita kalau kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita yang memilih. Kita yang memilih. Kalau kita mau bersyukur, jangan lagi orang Islam. Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Sampai hal ini dikutip di dalam syair oleh Syekh Muhammad bin Nasir Asyam. Idza kana hadza kafiran, idza kana hadza kafiran, kata beliau Syekh Muhammad bin Nasir, ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau ini adalah orang kafir, Abu Lahab ini orang kafir, ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Dia sudah diikat sama Allah, dikekang sama Allah, selamanya dia akan di nerakanya Allah Subhanahu. Ata annahu fi yaumi isnaini daiman yukhaffafu anhu al-adabu li sururi bi Ahmada. Datang kabar dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bahwa dia Abu Lahab setiap hari Senin diringankan adab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dia memerdekakan budak yang bernama Suwaibah karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu bermimpi kalau dari jari jemarinya setiap hari Senin keluar daripada air untuk diminum di alam kuburnya dia. Wa ma adzannu wa kaifa adzannu bil abdi fi kana umruhu masruran bi Ahmada wa mata muwahhida. Bagaimanakah persangkaan kalian? Bagaimanakah persangkaan Allah, persangkaan para malaikat, persangkaan para bidadari, persangkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hamba yang setiap harinya, setiap saatnya bersyukur dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan muwahhid, dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang meninggal kafir tapi pernah bersyukur dengan lahirnya Rasul, dimuliakan nama Allah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita Pak minta kepada Allah masuk surga di golongan yang pertama, kira-kira mungkin apa kagak? Rasul pernah bersabda, ukuran iman seseorang itu dapat diukur dari ukuran dia hadir di dalam sholat Jumat. Seberapa pagi hadir di dalam sholat Jumat. Orang paling dulu masuk Islam, masuk surga orang yang paling tebal imannya kepada Allah. Orang dulu periode sebelum kita, ya, kira-kira sholat Jumatnya hadirnya jam berapa? Sejarah mengatakan dari waktu duha, orang-orang dulu pertengahan waktu duha udah ada di masjid. Kalau kita jam berapa kira-kira ke masjid? Ukuran kita, iman kita tuh kalau diadu sama orang dulu berani apa kagak? Kira-kira duluan siapa masuk surga? Kalau yang kita sodorkan amal kita di hadapan Allah, belakangan Pak masuk surganya di hadapan Allah Subhanahu. Tapi yang kita sodorkan apa? Yang kita sodorkan adalah permohonan kita kepada Rasulullah, minta syafaatnya Nabi Muhammad. Peluang kita adanya di situ melalui syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diberikan nama Allah Subhanahu wa taala insyaallah fi zumratil ula, sebagaimana dikatakan oleh guru kita, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Orang-orang yang mengadakan maulidnya Nabi Muhammad SAW akan berkumpul dengan Rasulullah SAW nanti masuk surganya bareng-bareng. Allahumma ij'alna minhum, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Banyak contoh dalam sejarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak. Tadi beliau mengatakan di sini diijabah doa sama Allah karena ini adalah pintunya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di negeri Syam di zaman Syekh Abdul Malik bin Aziz. Syekh Abdul Malik bin Aziz ini adalah seorang raja. Ada seorang anak muda, rakiba farasahu. Ini anak muda naik kudanya dia. Ketika dia naik kudanya dia, kemudian kudanya tersebut humma alaih. Kudanya ini kayak yang gila begitu. Tiba-tiba kuda ini nyasar ke rumahnya Raja Abdul Malik bin Aziz dan menabrak waladahu.
Waladal Malik, anak raja ditabrak sama ini anak muda sampai mati. Kabur ini orang. Ini orang kabur. Kenapa? Karena dicari sama raja, disuruh cari ini orang. Hukumannya adalah an-nafsu bin nafsi. Nyawa dibayarnya, nyawa dibayar nyawa. Ketika dicari nggak ketemu, sembunyi dia. Capek. Daqat nafsuhu. Hatinya dia udah merasa sempit. Hidupnya dia rasa sempit, dia menghadap kepada raja, menyerahkan diri. Tapi sebelum menyerahkan diri dia nadar. Saya nadar, in khallasani Allah min hadhil waqi'ah. Kalau Allah membebaskan saya daripada perkara ini, ane mau bikin maulid, kata dia. Kalau ane lepas dari hukuman raja, ane bikin maulid. Ini nadarnya ini anak muda. Di dalam Burdah disebutkan kam abra'at wasiban billam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribgatil lamami kam abra'at wasiban. Berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan usapan saja, dan berapa banyak orang yang bersalah kepada Allah, orang yang bersalah kepada hamba-hamba Allah, atlaqat, dibebasin nama Allah karena meminta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini orang menghadap kepada raja. Ketika nyampe kepada di hadapan raja, dhahikalah. Dia ketawa sama itu orang, rajanya tersenyum. Ditanya sama raja, gal ya syab atau hasinus sihir. Hei anak muda, inti emang belajar sihir? Katanya ini raja. Kalala ya Rasulullah, ane kagak belajar sihir. Kemudian apa yang inti lakukan? Apa yang inti baca? Katanya ini raja. Emang kenapa? Saya dari kemarin-marin waktu nyari inti, hukuman inti mati. Hukuman inti harus mati, kata raja. Anak saya, anak laki-laki saya engkau bunuh. Tapi kenapa pas ngelihat inti, itu niat langsung hilang. Anda langsung ridha pengen ngebebasin inti, kata orang tersebut. Apa yang inti baca? Apa kata dia? Saya cuma niat, wahai raja, saya nadar. Kalau saya bisa hidup dengan perkara ini, kalau saya bisa selamat dari kesalahan ini, saya pengen bikin maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gal idhab raditu an. Kata ini raja, ente pergi dan ane udah ridha sama ente. Dan ini raja anfaqa ilaihi, memberikan sumbangan buat maulidnya 1000 dinar. Malah rajanya nyumbang buat maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau kemana-mana, hewan kalau ngelihat Rasul, di dalam dibak disebutkan qadamahu qabbalahum al-ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Qadamahu, kedua kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbalahum al-ba'ir, sering dikecup sama onta. Sering, bukan cuma sekali dua kali. Onta kalau ngelihat Rasul langsung lari, dicium kakinya sama itu onta. Kenapa? Fa'azala mastakahu minal mihani wan nawaib. Dengan sebab mencium kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat, Allah hilangkan apa yang mereka rasa daripada cobaan dan penyakit, langsung diangkat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ontak sakit ketemu Nabi dibikin sembuh sama Allah subhanahu. Bagaimana kita dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ontak kalau sakit kira-kira ada dokternya apa kagak, Pak? Ada rumah sakit ontak, ada apoteknya ontak? Kan kagak ada. Obatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia ontak ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau ontak ketemu Rasulullah dibikin bahagia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir, semua doa kita diijabah sama Allah. Kita semua sekarang di Indonesia ini butuh siraman, as-suqyah, butuh hujan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi hal seperti ini, kagak hujan lama sampai ketika Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika Rasulullah SAW berbicara di khutbah Jumatnya, galal Arabi, seorang Arabi berkata, "Gal ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal, ud'ullaha ayusqiyana." Rasul lagi khutbah, ini orang Badui berani negor Nabi Muhammad SAW. Apa kata ini orang Badui? Wahai Rasul, keluarga kita udah kelaparan, harta kita udah pada binasa. Jangan cuma pidato, doa kepada Allah biar diturunin hujan. Rasul ditegur begitu.
Akhirnya Rasulullah SAW rafa'a basarahu wa yadayhi. Rasul angkat kepalanya dan angkat kedua tangannya sampai apa yang ada di ibtihnya, bayada ibtihi, putih-putih daripada kulit ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan. Kata seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kira-kira ketiaknya Rasul sama kita sama apa beda, Pak? Sama apa beda? Pernah ada sejarah, Pak, anak muda dibecandain sama Rasul. Lagi bercanda sama Rasul, Rasul saking asyiknya bercanda, anak muda ini diketekin sama Rasulullah SAW. Ditaruh di bawah ketiaknya. Ada yang tahu rasanya apa kagak? Kalau nggak tahu nggak usah tahu ya. Kalau yang udah tahu paling tobat, begitu ya. Tapi ini anak muda apa rasanya ketika berada di bawah ketiaknya Nabi Muhammad SAW? Kala wallahi demi Allah, tidak pernah saya mendapatkan kenikmatan di muka bumi ini yang lebih dahsyat, yang lebih indah ketimbang kenikmatan berada di bawah ketiaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di bawah naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya budak namanya Safinah. Rasul punya budak namanya Safinah. Safinah ini artinya kapal. Safinah artinya kapal. Ikhtalafal ulama ala ismih, ala hida wa isyrina qaulan. Ulama nih beda pendapat namanya Safinah nih sebetulnya siapa? Ada 21 pendapat berbeda-beda. Tapi yang dikenal Safinah namanya. Kenapa kok dia lebih memproklamirkan namanya dia Safinah? Karena yang ngasih nama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia dikasih nama Safinah? Dia itu ya budaknya Rasulullah SAW. Hadiah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah membeli dia dan dihadiahkan ke Rasulullah SAW. Suatu hari kuntu musafiran ma'an Nabi SAW. Ana lagi musafir, kata Safinah, barang sama Nabi Muhammad SAW. Beliau bawa bawaannya Rasul. Safinah ini bawa tentengannya Rasul. Kira-kira tentengannya Rasul banyak apa sedikit? Rasul kalau jalan-jalan banyak apa sedikit bawaannya? Bisa dibilang kagak ada bawaannya Nabi Muhammad. Lagi perang aja lupa bawa korma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya faida a'yal qaumu, ketika sahabat-sahabat pada keberatan terhadap bawaan mereka, wada'u ala unuqi, mereka meletakkan bawaan mereka di atas ane punya pundak, kata Safinah. Jadi udah lagi jalan kecapean, ada yang keberatan ditaruh di pundaknya, dia diam aja budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasul menoleh ke dia, bawaannya dia udah kayak gunung. Kata Rasul, ma anta illa Safinah, inti ini sama kayak kapal katanya. Inti orang tapi bawaan inti kayak kapal. Bangga dia dipanggil Safinah. Nah, arsalah Rasulullah SAW fi amr. Rasulullah pernah ngirim Safinah ini di dalam satu perintah. Rasulullah ngirim Safinah di dalam wa ma'ahu kitabuh. Suruh bawa surat sama Nabi SAW. Bawa suratnya Rasulullah. Warakib as-safinah. Safinah naik Safinah. Dia naik kapal. Ketika naik kapal, inkasaratil markab. Kapalnya tahu-tahu pecah. Kapalnya pecah. Ketika kapalnya pecah, dia dibawa sama batang kayu ke Bariyah. Dibawa ke daratan sama batang kayu sendirian. Selamat dia sama batang kayu, dibawa ke daratan sendiri. Sampai di darat, atahu asadun. Yang pertama kali ngejemput dia seekor macan. Kita kira-kira nyasar di satu tempat kagak ada orang, ketemu macan, bagaimana Pak kira-kira? Paling belagak mati gitu ya. Habis dimakan sama itu macan. Dia panik, dia takut ketemu sama macan. Dia takut ketemu sama macan. Apa yang dia ingat? Yang diingat adalah maulahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyiduhu Rasulullah. Langsung apa kata dia? Inna ma'ana maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Safinah kepada ini macan, hei, saya ini budaknya Nabi Muhammad. Saya budaknya Rasulullah SAW. Wa ma'i kitabuh. Nih, aneh bawa suratnya Rasulullah SAW. Berani ente? Macan ditantangin pakai surat. Macan ditantang pakai surat. Kira-kira mundur apa kagak itu macan? Nggak mundur. Tapi kalau suratnya Nabi, mundur. Semua mundur.
Kalau kita bawa hubungan dengan Nabi Muhammad, hubungan dengan Rasulullah sallallahu, surat nggak ada nilainya, tapi kalau suratnya Rasul mulia di sisi Allah. Wa kana al-asad yakun dalilan lahu fi tariqihi. Akhirnya itu macan malahan jadi petunjuk jalan. Ayo ane tuntun, dituntun sama macan, dianterin sama macan ke tujuannya dia. Sampai ketika sampai kepada tujuannya, ghalabahul humum. Macan ini sedih. Sedih apa? Sedih mau berpisah dengan budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih mau berpisah dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Macan sedih mau pisah sama budaknya Rasul. Kita pernah nggak bubar mulut dan sedih? Kita bubar mulut ini pisah dari siapa? Pisah dari Nabi Muhammad. Pernah nggak kita sedih? Berarti kalah sama macan kita. Tapi macan cinta Rasul enggak masuk surga. Kita cinta Rasul masuk surga. Ada satu kisah terakhir, kabar gembira ya, ini yang terakhir. Kabar gembira kembali buat setan begitu ya. Karena yang paling sedih dengan acara ini siapa? Tadi kata guru kita yang paling sedih dengan acara ini adalah setan. Ana mendengar riwayat ini dari Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Ya. Beliau bercerita bahwa ada rajulun saleh, ada seorang saleh. Orang saleh ini setiap hari cari kerjaan kagak dapat. Cari kerjaan mungkin sampai berbulan-bulan cari kerja kagak dapat. Tapi istrinya orang solehah, jadi dia pulang cari kerja kagak bawa rezeki, istrinya tetap tersenyum. Kira-kira bapak-bapak bininya begitu apa kagak? Istrinya tetap tersenyum meskipun kagak apa-apa, kagak bawa hasil selama berbulan, Bu. Suatu hari akhirnya ketika dia dalam perjalanan mau cari kerja, dia capek. Ini orang capek cari kerja sama orang. Saya mau cari kerja sama Nabi aja. Dengan apa dia mau cari kerja? Dia cari masjid yang jauh, dia baca salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun salawatnya salawat beneran, tapi habis itu doanya biar dapat rezeki dari Allah Subhanahu. Jadi baca salawat yang bagus, niatnya tetap lillahi ta'ala. Habis itu kita berdoa, setelah itu apa yang kita mau minta kepada Allah Subhanahu, itu tasri'. Itu mempercepat diijabahnya doa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a bainas salati alayya lam turad, kata Rasul. Doa yang dibungkus dengan salawat kepada saya enggak ditolak sama Allah Subhanahu, enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bersalawat dia di masjid yang jauh biar kagak kelihatan tetangga. Sampai capek. Capeknya capek beneran, Pak. Ukuran kita tuh kalau capek beneran bisa kita ukur ketika kita duduk di tempat maksiat. Ketika kita duduk di tempat maksiat, bukan duduk di tempat ibadah kayak begini. Contoh orang nonton layar tancap, Pak. Nonton layar tancap biasanya mulai jam berapa layar tancap? Pengalaman. Jam 9 begitu. Jam 9. Bubarnya jam berapa? Subuh tuh. Kita duduk baru berapa jam nih di sini? 3 jam kira-kira ya. Kira-kira layar tancap 3 jam udah mau bubar belum? Diajak bubar masih lanjut apa kagak? Tapi kalau maulid bagaimana? Benar. Yang jawab lanjut 2 orang. Ukuran capek kita bisa kita ukur kalau kita duduk di tempat maksiat. Tuh buktinya kalau kita lagi nonton layar tancap kuat kita semalaman. Pinggang kagak terasa. Tapi kalau muludan kenapa encok terasa ya? Mata ngantuk. Itu ada yang kagak betah. Siapa? Nafsu kita kagak betah. Ya tubuh dia terus dibakar sama Allah Subhanahu wa taala selama duduk di sini. Mungkinnya dipaksa kita biar bangun, tapi sama Rasul dipaksa biar tetap duduk. Mudah-mudahan bangun, dosa kita udah habis. Amin ya rabbal alamin. Ketika dia berselawat terus kepada Rasul SAW telah bersyafaah dalam rangka meminta syafaat duniawi dari Rasulullah SAW, waraja, udah capek dia pulang. Ketika dia pulang di perjalanan,
Bedanya sama hari-hari sebelumnya, kesamaannya sama-sama kagak bawa bekal buat bininya. Bedanya dia pulang dalam keadaan hati yang tenang, hati yang bahagia. Kenapa? Disiram sama salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul yang minta sama Allah dia dapat rezeki apa kagak kira-kira? Dapat. Kayak di zaman Rasul cerita tadi ketika Rasul sedang khutbah, ada seorang badui yang mengatakan, halakal mal wa ja'al iyal. Kita udah kelaparan ya Rasul, minta kepada Allah biar hujan. Rasul angkat kepala Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Allahumma isqi biladak warham ibadak. Cuman begitu doanya. Allahumma isqi biladak warham ibadak. Ya Allah, siramin negerimu ini ya Allah, kata Rasul. Warham ibadak, dan kasihanilah hamba-hambamu ini ya Allah. Rasul cuman berdoa begitu. Kita sholat istisqa belum hujan, betul apa betul? Rasul cuman mengatakan Allahumma isqi biladak warham ibadak. Ya Allah, hujanin ini negeri milikmu ya Allah. Warham ibadak, kasihanin mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Baru Rasul doa sekali. Berdiri Abu Ayyub Al-Ansari. Gal ya Rasulullah at-tamar gad irtabadat. Ya Rasul, korma ya Rasul sampai berdebu katanya. Korma sampai kering berdebu, kita udah benar-benar butuh sama air. Nih, saking kagak ngahnya Rasul sama dunia. Rasul angkat kepala lagi, diulangin 2 kali itu doa. Ngomong lagi Abu Ayyub Al-Ansari sampai 3 kali Rasul doa. Ya Allah, siramin negeri ini, kasihani hamba-hambamu ini ya Allah. Langsung fastahallat sahabatan ilal Madinah. Allah langsung kirimin mendung kepada Madinah. Kota Madinah langsung dikirimin mendung dan diturunin hujan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kaul qadimnya Imam Syafi'i, kalau khatib lagi di atas mimbar, apapun ucapan yang kita ucapkan haram hukumnya dan sia-sia Jumat kita. Betul apa betul? Dan ini yang sepakat, yang mu'tamad, disepakati oleh madhahibil arba'ah. Akan tetapi kaul jadidnya Imam Syafi'i tidak batal Jum'ahnya, akan tetapi tidak sempurna. Kenapa? Karena ini ada. Rasulullah tidak mengingkari orang yang protes, beliau lagi khutbah Jumat. Bagaimana keadaannya ketika yang berdoa minta hujan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung umtiratil Madinah, diujanin kota Madinah sama Allah Subhanahu wa taala fil yaumi wal ghadi wa ba'dal ghadi hatta talihi jum'atul ukhra. Itu hujan kagak mau berhenti seharian sampai besok, sampai hari Jumat lagi hujan kagak berhenti. Protes lagi, Rasulullah lagi khutbah lagi diprotes, ya Rasul, hudimal bina wahalakal mal, ya Rasul, rumah kita pada rubuh kesiram hujan katanya. Tuh manusia serba salah, kagak hujan salah hujan. Yang enak ngikutin Rasulullah. Rasulullah tuh redo aja, nikmatin aja yang Allah kasih. Itulah ibadahnya Nabi Muhammad. Ya Rasul, rumah kita pada rubuh karena rumah sono kagak pakai semen, pakai tanah. Kehujanan seminggu habis, kebawa banjir. Hewan-hewan wahalakal mal, hewan-hewan kita pada nganyut ya Rasul. Tolong ya Rasul, minta biar Allah berhentiin hujan. Rasul nolak. Faman'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul nolak untuk minta biar hujan diberhentikan. Takut kalau Rasul minta hujan diberhentiin, sampai sekarang kagak hujan-hujan. Karena yang minta adalah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul cuma doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doanya Nabi SAW. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, udah cukup rahmatmu ya Allah. Sekarang pindahin ke kota sebelah. Hujannya diminta sama Rasul pindah ke kota sebelah. Itu doa biar kagak hujan. Mudah-mudahan berkatnya Nabi SAW ini siang Nabi minta sama Allah biar diturunin hujan di Indonesia umumnya. Di pesawahan ini khususnya, nggak ada yang nggak mungkin kalau yang meminta adalah Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ini Bapak,
Ketika dia nyari kerja kagak dapat, dia berselawat buat Nabi SAW, dia pulang. Di tengah jalan Pak, dia kesandung batu. Kesandung batunya ini ternyata batu gede, tapi ujungnya nongol. Kesandung batu sampai jatuh dia. Yang menarik kakinya dia kagak luka, batunya yang somplak. Batunya kalah. Yang menarik lagi ketika batunya itu terbuka, di dalam batu ada pemandangan menarik. Wa fiha adz-dzahabu wal fiddatu wal lu'lu'. Di dalam batu itu isinya ada emas, ada perak, ada berlian. Kaget dia periksa itu batu, betul ini kisah nyata. Fadlis salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibilang oleh beliau tadi la tuhsah. La tuhsah, kagak bisa dihitung kemuliaan orang yang berselawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dia lihat ada emas, kagak langsung dibawa. Karena istrinya orang yang wara. Istrinya orang yang takut dari perkara yang haram. Dia takut kalau dibawa itu emas, istrinya kagak percaya kalau ini halal. Gak percaya kalau ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikubur lagi itu. Dikubur lagi, dia pulang, dia panggil istrinya buat diajak bawa emas bareng-bareng sebatu. Bawa emas satu batu. Kita kalau punya emas segede batu kira-kira buat apaan, Pak? Imam Hasanul Basri mengatakan, waditu annali misla uhudi dahaban. Ane ini berangan-angan seandainya, kata Imam Hasanul Basri, ane punya emas segede gunung Uhud. Seandainya ane punya emas segede gunung Uhud, la anfaqtuhu fi dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh emas tersebut segede gunung Uhud, ane buat bikin maulid yang gede, katanya beliau. Buat maulid, punya emas niat buat mau. Karena sejarah Malik Al-Mudaffar itu orang yang pertama bikin maulid. Beliau kalau maulid motong kambingnya 5.000 ekor. Ibnul Jauzi yang menceritakan sejarah ini. Malik Al-Mudaffar kalau maulid motong kambingnya 5.000 motong ayamnya 10.000 ekor. Manisannya kuenya 30.000 piring, di situ disebutkan di dalam I'anatul Talibin. Kenapa? Karena udah ngerasain tahun besok lebih gede lagi kerajaannya dibikin sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan guru kita Kiai Falah tambah dibikin makmur sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah ditinggiin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala doa-doanya, dan semua panitia mudah-mudahan cepat dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dia pulang ke rumah, bilang sama istrinya, karena di jalannya ini tergesa-gesa, ada 2 orang Yahudi curiga. Ini orang kok jalannya mencurigakan, kata 2 orang Yahudi. Kita ikutin yuk. Jadi bukan cuma sekarang, zaman dulu juga ada orang-orang kurang kerjaan begitu. Orang jalan dilihatin begitu, saking kurang kerja, dawil fudul. Diikutin sama orang Yahudi. Sampai di rumah ini orang al-musalli ala Nabi SAW yang bersalawat buat Nabi Muhammad SAW. Dia langsung cerita sama bininya. Orang Yahudi nguping di samping rumah. Apa kata dia? Dek, saya tadi kagak cari kerjaan, saya cari masjid, saya baca salawat. Pulang daripada baca salawat saya kesandung batu. Ternyata batunya sempal, isinya emas. Dek, ayo kita ambil. Bininya sedih. Apa kata bininya? Bang, kalau mau ngimpi tidur dulu, katanya. Dia takut lakinya stres. Saya ikhlas bang, nggak apa-apa. Cari kerjaan itu cuma syarat, perintah. Dapat kagak dapatnya terserah Allah. Zahirnya kagak dapat, kita hidup, kita makan, nggak apa-apa bang. Saya ridha, kata bininya. Ada bini yang begitu? Ada kalau di sini Maya. Bener deh, dicakinin sama dia, nggak percaya bininya. Ada hikmah di balik kagak percaya istrinya. Ini orang Yahudi 2 yang nguping. Kan kata Al-Quran, wala tajas, jangan suka nguping, jangan suka nguping. Apa kata ini orang Yahudi? Jangan-jangan bener, itu orang ngomongnya meyakinkan banget. Kata ini orang Yahudi, ayo kita taftis, kita cek ke TKP. Langsung diikutin jalannya. Diikutin jalannya ini orang tadi.
Jalan baliknya bener ada gundukan tanah. Ternyata bener ada kayak kuburan begitu. Digali sama ini orang Yahudi, bener isinya batu. Bener ternyata, dan batunya sempal. Ketika akhirnya batu sempal tersebut diangkat, dalamnya tapinya batu juga. Yang tadi orang soleh melihat dalamnya emas, dia orang Yahudi ngelihat dalamnya tetap batu. Kurang ajar katanya, kita dibohongin sama itu orang. Padahal yang ngebohongin dia siapa, Pak? Orang lagi cerita sama bininya, dia kurang kerjaan nguping. Ayo kita gali katanya. Digali itu batu. Kita gali, kita bawa ke rumah itu orang. Kita naik ke atas loteng, kita lemparin ke rumahnya, kita kabur katanya, kita balas. Setuju kata temannya. Bawa batu segede gini kira-kira. Berat apa berat? Gotongan berdua bawa batu. Nyampe di rumah itu orang, ya di belakang, naik ke atas loteng bawa batu, repot apa kagak? Dapat pahala apa kagak? Dapat nasibuk apa kagak? Apes banget itu orang nasibnya. Naik dia ke atas loteng, nyampe di atas loteng dibuka itu genteng, masih berdebat. Suami istri masih berdebat. Akhirnya kata yang satu kepada yang satunya, kita hitung sampai 3, kita lempar, kita kabur. Biar nggak ketahuan, menghilangkan jejak katanya. Setuju. Loncat dari loteng orang. Celaka urusannya. 1, 2, 3, dilempar, kabur. Loncat, kabur udah. Batu yang dilempar Pak sama ini orang Yahudi. Di hadapan daripada ini orang yang habis banyak selawat buat Nabi Muhammad SAW. Yang jatuh dari Allah diberikan emas, perak, dan berlian kembali Pak. Jatuhnya tetap emas, jatuhnya tetap perak, jatuhnya tetap berlian. Apa kata ini suami kepada bininya? Tuh deh, gak percaya ente, kita kagak ambil aja, Allah kirimin dari langit. Jatuh dari langit, ya Allah katanya. Bersyukur dua-duanya jadi orang kaya. Jadi pulang maulid cari batu. Kalau kesandung jangan dilihat. Ini kisah nyata ya. Ini orang yang bersalawat buat Nabi Muhammad. Nggak ada habis-habisnya. Kalau mau menceritakan fadilah bersalawat buat Nabi Muhammad SAW, nggak ada habis-habisnya. Yang perlu kita jadikan pelajaran, kita udah banyak sekali mendengar tentang fadilah-fadilah tersebut. Tapi apakah sudah kita mengamalkan banyak bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ista'arahul fudala'u. Orang kalau mau jadi orang mulia harus minjem kemuliaan, minjem pangkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memuliakan lisan kita dengan banyak bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa ilmu yang Allah berikan bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah menambahkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari majelis ini mudah-mudahan kita udah dapat maaf semua dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat maaf kepada manusia dosa-dosa kita, Allah balik mereka mau memaafkan kita yang bersalah kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam yuballigh maqasidana. Allah mau untuk mengijabah semua cita-cita kita, semua doa kita. Mudah-mudahan diijabah sama Allah. Kalau yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah cepat dikasih jodoh yang saleh dan salehah sama Allah. Yang belum punya anak biar dapat anak yang saleh dan salehah. Yang Allah Subhanahu wa taala belum dapat pekerjaan mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan. Yang belum dapat kelapangan mudah-mudahan dilapangkan segala urusannya, rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadiin para pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini membawa kita menjadi orang yang beriman dan beriman lagi, dan mudah-mudahan membawa kita wafat dalam keadaan memandang wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya man wafaqa ahlal khair al khair wa a'anahu ma'alih wa wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.